Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita yang singkat, yaitu tentang kajian ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang alhamdulillah kemarin sudah kita bahas tentang sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yaitu al-wujud. Kita lanjutkan sekarang kepada sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kedua, dan yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala, dan wajib di dalam hak Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu al-qidam, sifat al-qidam. Wa ma'nahu annahu la awwala lahu ta'ala, dan arti daripada al-qidam bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada awalnya, tidak ada permulaannya. Wa didduhul hudutsu, dan sebaliknya daripada sifat al-qidam adalah al-huduts, artinya baru. Wa dalilu ala dzalika, dan dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu wajib al-qidam, yaitu tidak ada permulaan, tidak ada awalnya bagi Allah, dan mustahil bagi Allah itu baru. Annahu law kana hadisan, bahwasanya andai kata Allah Subhanahu wa ta'ala itu baru, lahtaja ila muhditsin, niscaya pasti membutuhkan kepada yang mengadakan atau membutuhkan kepada yang menciptakan. Wa huwa muhalun, itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjelasannya para jamaah sekalian, wajib di sini adalah wajib akli. Artinya bisa dimengerti, bisa dipahami oleh akal kita manusia yang sehat, yang waras, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai sifat al-qidam. Artinya tidak ada awalnya bagi Allah, tidak ada permulaannya bagi Allah, dan tidak bisa dimengerti, tidak bisa dipahami oleh akal kita manusia yang sehat, yang waras, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak al-qidam. Berarti kalau tidak al-qidam, Allah itu al-huduts, yaitu baru. Kalau baru pasti membutuhkan kepada yang mengadakan, membutuhkan kepada yang menciptakan. Nah, ini tidak bisa dimengerti oleh akal manusia yang sehat, yang waras, sebab mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu baru. Ya, itu menurut wajib akal. Ya, jadi pengertian wajib akal itu seperti itu. Kemudian bagaimana pendapat hukum syara terhadap wajib aklinya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai sifat al-qidam, yaitu tidak ada permulaan bagi Allah, tidak ada awalnya bagi Allah. Pertama, hukum syara membenarkan akan pendapatnya hukum akal bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai sifat al-qidam. Artinya tidak ada awalnya bagi Allah, tidak ada permulaannya bagi Allah. Dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu huwal awwalu wal akhiru, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada awalnya, tidak ada permulaannya, dan juga tidak ada akhirnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hukum syara mewajibkan kepada setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang sudah balik berakal untuk mengiktikadkan, meyakini, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai sifat al-qidam, yaitu tidak ada permulaannya, tidak ada awalnya bagi Allah, dengan resiko sah imannya, kemudian diberi pahala ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi mereka yang tidak mengiktikadkan, tidak meyakini, tidak mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-qidam, maka tidak sah imannya, dan resikonya, akibatnya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat. Itu menurut hukum syara. Kemudian hukum syara juga mewajibkan kepada setiap manusia yang sudah balik berakal untuk mengiktikadkan, meyakini dan mengimani bahwasanya
makhluk atau alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya baru. Jadi i'tiqadkan, yakini, imani oleh kita, selain Allah hukumnya baru. Kemudian pembagian daripada Al-Qidam pada jamaah sekalian. Ini Al-Qidam dibagi menjadi 3 bagian. Pertama disebut Qidam zamani. Qidam zamani ini lamanya satu perkara terkurung oleh zaman, yaitu lamanya di dalam masanya. Ya, lama di dalam masanya. Seperti contohnya langit dan bumi. Langit dan bumi ini memang sudah sudah lama keberadaan adanya itu. Jadi sudah lama masanya, sudah lama waktunya di dalam keberadaannya langit dan bumi. Tapi sekalipun demikian, tetap yang namanya langit dan bumi adalah baru. Yang kedua adalah Qidam Idhafi. Qidam Idhafi ini lamanya satu perkara. Ya, lamanya satu perkara kalau dibandingkan kepada perkara yang lain. Tapi ketika dibandingkan lagi kepada perkara yang lainnya menjadi baru. Bisa dimengerti enggak? Nah, contohnya seperti ini. Contohnya, lamanya bapak dibandingkan kepada anaknya. Jelas lama bapaknya di dalam keberadaannya. Tapi ketika si bapak tadi dibandingkan kepada kakeknya, maka status bapak menjadi baru. Yang lama itu kakeknya, sebab duluan kakeknya di dalam keberadaannya. Itu namanya Qidam Idhafi. Nah, yang ketiga adalah Qidam hakiki. Qidam hakiki ini lamanya satu perkara, tidak terkurung oleh zaman, tidak terkurung oleh waktu dan masa. Bukan karena dibandingkan kepada perkara yang lain, bukan karena lama masanya, akan tetapi adanya itu didahului, akan tetapi adanya itu tidak didahului oleh tidak ada. Ya, adanya itu tidak didahului oleh tidak ada. Nah, ini adalah Qidamnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya Qidamnya Allah Subhanahu wa taala tadi adalah Qidam hakiki, bukan karena dibandingkan kepada alam, ya, bukan karena dibandingkan kepada alam, dan bukan karena tidak ada satupun makhluk yang tahu awalnya, bukan karena itu. Akan tetapi memang Qidamnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak didahului oleh tidak ada. Sebab kalau perkara yang didahului oleh tidak ada, itu namanya baru gitu. Nah, Qidamnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak didahului oleh tidak ada. Allah mah ada selamanya, seterusnya, tidak ada awalnya bagi Allah. Makanya di dalam memberikan arti Al-Qidam itu, Allah tidak ada awalnya bagi Allah, tidak ada permulaannya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang mustahil bagi Allah adalah Al-Hudus, yaitu baru, mustahil dengan segala turunan-turunannya. Ya, setiap turunan-turunan dari baru itu semuanya mustahil bagi Allah. Ya, semuanya mustahil bagi Allah. Bagaimana caranya kita menganalisa? Nah, caranya umpama adanya Allah itu baru, pasti adanya itu tidak ada dulu. Nah, dari tidak ada kemudian menjadi ada. Ini pasti membutuhkan Tuhan yang lain untuk mengadakan, untuk menciptakan. Nah, kemudian Tuhan yang mengadakan Allah tadi, ya, Tuhan yang mengadakan Allah tadi, umpama diperbolehkan lagi sifatnya itu baru, pasti dia membutuhkan lagi kepada yang mengadakan dia. Sebab pasti diawali dari tidak ada lagi. Nah, akhirnya Tuhan yang satu membutuhkan kepada Tuhan yang kedua untuk mengadakan.
Kemudian Tuhan yang kedua butuh lagi kepada Tuhan yang ketiga untuk menciptakannya. Tuhan yang ketiga membutuhkan lagi kepada Tuhan yang keempat untuk menciptakannya. Dan seterusnya, tidak akan pernah ada habisnya dan pasti tidak dimengerti. Akal kita pasti berbicara tidak memahami itu. Artinya tidak bisa dipahami oleh akal kita. Tidak bisa dipahami oleh akal kita. Andai kata Allah itu baru, makanya Allah wajib al-qidam. Allah wajib al-qidam, artinya tidak ada awalnya bagi Allah, tidak ada permulaannya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kajian singkat tentang ilmu tauhid ini memberikan pencerahan kepada kita, memberikan pemahaman kepada kita di tengah-tengah masa pendangkalan iman kepada umat Islam, khususnya kepada generasi-generasi muda pada umumnya. Mudah-mudahan dengan kajian singkat tentang ilmu tauhid ini memberikan sedikit pencerahan atau gambaran bagaimana seharusnya kita sebagai manusia dan bagaimana seharusnya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita sehingga senantiasa keimanan dan keislaman kita terus-menerus berada di dalam hati, pikiran dan seluruh anggota badan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala perhatian. Saya ucapkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.